Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali di Percikan Iman Pagi dari Radio 103,1 FM yang biasa digelar setiap hari dari jam 5.15 sampai jam 6 pagi. Mojang-bujang Bapak Ibu, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke percikaniman.org, aam@percikaniman.org. Mojang-bujang bisa bertanya lewat email itu, aam@percikaniman.org. Atau juga bisa like fanspage saya, dan Anda bisa bertanya lewat inbox di fanspage Aam Amiruddin, ya. Ya, kita awali dengan pertanyaan dari Yeni, ya. Saya punya saudara yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. Bolehkah saya meminjamkan nama dan rumah saya untuk agunan pinjam modal bagi saudara saya? Ya, itu untuk Yeni. Bu Yeni, ya, sebenarnya menolong orang itu suatu hal yang utama. Menolong. Tetapi ketika kita menolong juga kita harus mempertimbangkan secara rasional kenapa kita harus nolong dan sejauh apa kita nolong, ya. Kalau saudara Anda sedang dalam kesulitan ekonomi, kemudian Anda mengagunkan rumah, ya kalau rumah Anda banyak sih tidak ada masalah. Misalnya rumah Anda ada beberapa, lalu Anda mengajukan pinjaman ke yang bernafaskan syariah tentu saja, ya, mengajukan pinjaman ke misalnya bank syariah begitu. Lalu salah satu dari sekian rumah Anda diagunkan untuk nolong saudara meminjamkan modal, ya itu masih logis, masih oke lah gitu, ya. Artinya Anda benar-benar mau nolong saudara, karena Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Tapi sekali lagi, nolong itu harus pakai logika juga gitu. Jadi kalau Anda mengagunkan rumah jadi agunan pinjaman untuk saudara Anda penambahan modal atau untuk memberikan modal, selama rumah Anda banyak, ya tentu nggak masalah. Ada 3, ada 4, nggak masalah. Sehingga kalau macet dan akhirnya rumah itu diambil oleh lembaga yang meminjamkan, ya itu Anda sudah pahami resikonya, ya. Tetapi kalau rumah Anda cuma satu-satunya yang sekarang Anda tinggali, ya tentu saja tidak bijaksana Anda mengagunkan rumah yang satu-satunya Anda tinggali sekarang untuk menolong saudara. Kenapa? Kan Anda boleh jadi punya keluarga juga kan? Nah, sementara memperhatikan nasib keluarga juga merupakan sebuah kewajiban begitu. Menolong orang juga wajib. Tetapi kalau bicara tentang lingkaran pertama, ya tentu saja Anda harus menyelamatkan anak Anda, ya, suami Anda gitu. Itu lingkaran awal. Nanti setelah memang sekali lagi Anda punya kemampuan, oke, Anda bantu. Tapi sangat tidak bijaksana apabila rumah yang Anda tinggali itu hanya satu-satunya dengan alasan untuk nolong saudara, rumah pribadi Anda yang satu-satunya itu yang sekarang Anda tinggali, Anda agunkan. Padahal saudara Anda misalnya dalam keadaan kesulitan ekonomi dan bisnisnya sedang bermasalah. Nah, maaf, sekiranya saudara Anda itu tidak bisa membangun bisnisnya, tidak bisa mengembangkan bisnisnya, tidak bisa membayar cicilan, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka rumah yang Anda tinggali sangat mungkin akan diambil. Itu akan melahirkan kemiskinan berikutnya. Jadi bukan menolong orang miskin, tetapi memiskinkan diri sendiri begitu. Jadi kita ini wajib nolong orang, tetapi tetap wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu harus nolong orang, tapi tetap jangan kamu jerumuskan dirimu pada kebinasaan begitu. Nah, itu yang harus
diperhatikan, ya. Ada orang yang dia itu banyak nolong orang, sampai anaknya nggak bisa sekolah, ya. Istrinya sakit juga nggak bisa dibawa ke dokter. Kenapa? Uang saya gunakan untuk nolong orang. Nah ini, di satu sisi nolongnya mulia, tapi di sisi lain dia melakukan pelanggaran. Yaitu apa? Melupakan kewajibannya. Makanya ketika kita berbuat baik, ya, kalau kita berbuat baik, ternyata kita harus memperhatikan lingkaran mana dulu yang harus kita perhatikan. Ketika kita membantu anak yatim, maka ada ayat yang mengatakan yatiman dza maqrabah. Kamu bantu dulu anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Ya. Ada orang yang bantu anak yatim sana sini, ya. Sementara anak yatim yang ada dalam lingkungan keluarganya, anak yatim yang ada dalam lingkaran keluarga dia tidak perhatikan. Nah, ini juga menurut firman Allah kurang tepat, karena ketika kita membantu anak yatim, ternyata penekanannya adalah yatiman dza maqrabah, ya. Hendaklah kamu memberikan bantuan kepada yatim yang apa? Ada hubungan kekerabatan. Ya, jadi ternyata ketika kita membantu, tetap ada logika skala prioritas, begitu. Membantu anak yatim saja harus dilihat orang yang dekat kekerabatannya dengan kita, apalagi nanti hubungannya dengan menggadaikan rumah, mengagunkan rumah, rumahnya cuma satu-satunya, berarti kan dia mengorbankan masa depan anak-anak dan keluarganya. Nah ini yang harus diperhatikan. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ ada ayat yang sangat indah sekali tentang jiwa kedermawanan. Tetapi jiwa kedermawanan itu harus ada di koridor akal sehat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah berfirman, kebaikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Nah, ayat berikut, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, ya. Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Jadi kalau kita membantu itu ada logikanya. Pertama, sebelum kita membantu orang yang jauh-jauh itu, maka kerabat, anak yatim, wal yatama, anak yatim, wal masakin, miskin, wabnas sabil, ibnu sabil. Yang mana yatim, miskin, dan ibnu sabil? Di ayat yang lain ditegaskan yatiman dza maqrabah, yatim miskin yang ada hubungan kekerabatan. Jadi selamatkan dulu di lingkaran pertama, ya. Wasailina wa firriqab wa aqamas salat wa ataz zakat. Kamu bantu orang yang memang perlu bantuan, di antaranya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan hutang, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar di saat dalam kemelaratan, dalam penderitaan, bahkan dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, mojang-bujang, ayat ini saya kemukakan di Al-Baqarah 177 untuk menunjukkan bahwa kita harus punya jiwa penolong, kita harus selalu membantu orang, tetapi tetap dalam membantu itu ada logika-logikanya. Ada pertimbangan-pertimbangan kearifan. Ada perusahaan yang ngundang dari luar kota sana-sini untuk memberikan beasiswa. Sementara ada di dalam kantor itu yang tentu saja orang yang di kantor gajinya tidak gede semua. Ada juga yang masih di bawah UMR atau hanya UMR. Dia punya anak, tapi tidak dibantu dengan beasiswa dari kantor itu, karena si kantor itu lebih banyak membantu yang jauh-jauh. Nah ini juga keliru sebenarnya. Saya
pernah memberikan masukan ke salah satu perusahaan besar. Saat itu saya tabligh akbar di sana. Kemudian panitianya mengumumkan tentang orang-orang yang dapat beasiswa, ya kan gitu. Saya tanya panitianya, ya tentu saja di luar forum saya ngobrol, Pak. Saya bilang, itu yang dapat beasiswa ada nggak dari karyawan sini? Oh, nggak ada, Pak. Karena ini diperuntukkan untuk luar perusahaan. Nah, sekarang kalau yang di perusahaan ini ada tunjangan khusus nggak kepada yang gajinya kecil atau yang outsourcing? Ya pokoknya kecil lah gajinya ya. Nggak ada, Pak. Nah, saya bilang itu keliru. Kalau Anda mau memberikan bantuan, coba lihat di kantor kita misalnya ada OB. Di kantor kita, di depan kantor kita ada tukang parkir, ya kan? Coba tanya dulu itu, mereka punya anak nggak? Perlu dibantu tidak? Nah, ini kadang-kadang suka suka salah begitu. Niatnya bagus, tapi teknik pelaksanaannya keliru, ya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang punya perusahaan dan Anda suka memberikan bantuan, ya. Coba perhatikan dalam lingkup perusahaan kita itu, apa memang semuanya sudah terjamin kesejahteraannya? Kalau misalnya ada karyawan yang gajinya kecil, ya, punya anak, butuh bantuan, butuh beasiswa, ya mereka dulu yang harus dikasih, jangan jauh-jauh ke sana sini. Ini rumus yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 177, ya. Itu paling yang harus diperhatikan, termasuk yang pertanyaan Anda tadi, ya. Anda membantu keluarga, tetapi Anda sampai mengorbankan rumah Anda sendiri. Terus nanti kalau rumah itu diambil sama bank, ya, kira-kira Anda dan anak-anak tinggal di mana? Nah, itu yang harus dipikirkan. Pertanyaan berikut dari Harsa, dari Marlia Harsa. Pak Aam, mohon penjelasannya mengenai menggandengkan nama suami di belakang nama istri. Ya, misalnya nama istrinya Ani, suaminya Budi, jadi dipanggilnya Ani Budi, ya. Bahkan dipanggilnya Ibu Budi, bagaimana hukumnya? Ya, mojang-bujang, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, nama dalam Islam itu selalu dihubungkan dengan kekerabatan yang abadi. Makanya dihubungkannya dengan ayah, ya, dihubungkannya dengan ayah. Oleh sebab itu, di akte kelahiran juga kan dihubungkannya dengan ayah. Ya, misalnya, kalau anak saya itu mau dikasih nama, ujungnya itu bukan nama suaminya, tapi ayahnya. Sania, Sofia, Afifa, Amiruddin, gitu. Amiruddin teh bapaknya, ya. Salisa, Syifa, Afia, Amiruddin. Nah, tidak boleh suaminya. Kenapa tidak boleh suaminya? Karena kalau terjadi perceraian, terus gimana tuh? Apa ganti lagi nama? Ya, misalnya tadi Ani Budi. Nah, Bu Ani ini cerai, ya, dengan Pak Budi itu cerai. Tadinya kan Ani Budi, tadinya kan dipanggil Ibu Budi. Nah, cerai sama si Pak Budi teh. Nah, Bu Ani ini nikah dengan Wawan. Apa berubah jadi Ani Wawan? Akhirnya jadi Bu Wawan. Nah, makanya di dalam Islam tidak diperbolehkan ujung dari nama istri itu nama suaminya, karena tidak abadi. Ya, tidak abadi. Yang abadi itu bapaknya. Jadi kalau Bu Ani punya ayah namanya Wahyudin, Ani Wahyudin. Mau suaminya Budi, mau suaminya Reza, mau suaminya Agus, nah, konsisten itu, ya. Nama ayah yang muncul. Jadi Bapak Ibu mojang-bujang tolong perhatikan, ada satu tradisi yang tidak dibenarkan oleh agama kita, yaitu menggandengkan nama istri dengan nama suami. Itu sebenarnya termasuk tidak boleh, ya. Kalau mau menggandengkan itu dengan nama ayahnya. Tolong ini perhatikan. Walaupun ini bagian dari budaya kita, tapi budaya itu harus diubah kalau memang salah, ya. Kalau memang salah harus diubah. Budaya itu makan budaya orang Indonesia itulah cenah. Iya, tapi kalau itu budaya yang salah, agama kita harus meluruskannya. Ya,
Fungsi agama itu membimbing kehidupan. Kehidupan ini nanti bisa saja melahirkan norma, melahirkan adat istiadat, melahirkan budaya, betul nggak? Nah, nanti boleh jadi ada norma, ada budaya, ada istiadat yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka budaya, adat, norma, etika yang bertentangan dengan ajaran Islam diluruskan gitu. Ada orang yang etikanya antara laki-laki dan perempuan kalau bertemu salaman, tempel pipi kiri, tempel pipi kanan, ya. Ada etika budaya seperti itu. Kita orang Islam kudu mengubah itu. Tidak boleh, ini kan udah budaya di sini Pak Aam. Kalau salaman itu ya, walaupun dengan siapapun, justru kalau dengan laki-laki cuma salaman aja Pak Aam. Kalau dengan perempuan itu tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Iya, saya bilang itu etika di sini. Itu budaya di sini. Kita orang Islam, kita harus ubah itu dengan akhlak Islam gitu. Jadi kapan tradisi, kapan norma, kapan etika itu harus dipertahankan? Kalau sesuai ajaran syariat Islam. Nah, itu cara berpikir orang Islam, ya. Cara berpikir orang Islam harus begitu, bahwa etika, apapun itu namanya, etika lah namanya, norma lah, budaya lah, adat istiadat lah, sok pertahankan. Harus dipertahankan selama senafas, sejalan, searah dengan syariat Islam. Tapi kalau tidak searah, masa syariat Islam yang dikorbankan? Ya janganlah. Karena Islam itu merupakan jalan hidup kita, ya. Yang namanya Islam itu keyakinan yang menghantarkan kita sampai mati, begitu. Udkhulu fis-silmi kafah. Kamu harus berislam itu total, jangan sebagian-sebagian, gitu. Nah, jadi ibu bapak mohon diperbaiki kebiasaan menghubungkan nama istri dengan nama suami itu sebenarnya tidak sesuai syariat Islam. Ya, nama kita itu hanya boleh dihubungkan dengan bapak kita. Sekali lagi, nama kita hanya boleh dihubungkan dengan bapak kita. Ya, gitu. Ani, ya, Ani Saifullah, karena memang bapaknya Pak Saifullah, bener ini. Ya, gitu. Rita Iskandar, karena memang bapaknya namanya Pak Iskandar. Iya benar itu. Tapi kalau Rita Iskandar sementara Iskandar itu suaminya, ini salah. Ini tidak sesuai syariat Islam, begitu. Ya, mari kita biasakan yang benar. Mari kita biasakan yang sesuai syariat Islam. Ya, karena apa? Karena memang yang harus kita dahulukan itu ya keyakinan agama kita, begitu. Sehingga nanti etika, norma, budaya, adat istiadat, sibghatallah, ya, dicelup dengan aturan-aturan Allah, disibghah, dicelup, ya, diwarnai dengan aturan-aturan Allah. Aneh kalau aturan Allah diwarnai oleh budaya, ya. Makanya banyak yang protes, dan memang harus protes ketika Al-Quran dibaca dengan gaya Jawa, Al-Quran dibaca dengan gaya Sunda gitu. Lagu Indonesia Raya saja tidak boleh, ya kan? Aneh, kenapa itu? Berani-beraninya kemarin waktu di acara beberapa tahun lalu baca Quran kok pakai langgam Jawa begitu. Coba tuh lagu Indonesia Raya pakai langgam Jawa. Jadi sesuatu yang sakral itu ada aturan main. Jangan atas nama ini untuk membudayakan budaya Indonesia. Ya ada bagian yang perlu disentuh dengan budaya. Ada yang budaya yang harus kita sentuh, begitu, ya. Aneh saya kalau Indonesia Raya, ya, diubah jadi langgam Jawa, jadi langgam Cianjuran pada protes, ya. Sementara Al-Quran yang merupakan kitab suci di depan presiden di acara para duta besar hadir, kok dibaca dengan langgam Jawa? Ini kan aneh banget, ya, gitu. Nah, ini tolong dirubah cara berpikir kita. Wallahu a'lam bishawab.
Kita beralih ke pertanyaan berikut dari hamba Allah. Bagaimana status hukum adzan awal sebelum adzan sholat subuh? Jika secara hukum diwajibkan, bagaimana jarak waktunya terhadap adzan subuh? Ya, sebenarnya adzan awal itu tidak wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa sebelum adzan subuh itu ada adzan awal. Tujuan adzan awal supaya orang-orang bersiap-siap untuk tahajud atau untuk saum, ya. Oleh sebab itu, adzan awal bisa kita lakukan kurang lebih 1 jam sebelum adzan subuh, ya. Seperti halnya sudah dibiasakan kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu 1 jam sebelum atau 45 menit sebelum itu ada azan awal. Tujuannya apa? Rasulullah memerintahkan azan awal kepada muadzinnya, kepada yang biasa berazan, untuk mengingatkan, untuk membangunkan. Bagi yang mau puasa sunnah bisa sahur, bagi yang akan tahajud masih memungkinkan untuk tahajud, ya. Hukumnya sunnah. Jadi azan awal itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Hanya beberapa masjid saja yang punya dan mensosialisasikan sunnah ini. Ya, saya perhatikan di masyarakat itu ada masjid yang memang dia adzan awal, ya. Yang paling parah, orang menganggap ada naon dia belum waktunya. Nah, itu karena orang tuh nggak ngerti, ya. Nah, jadi perlu sosialisasi. Misalnya di masjid perlu diumumkan, misalnya masjid ini nggak pernah adzan awal. Ibu bapak mulai nanti pagi, besok pagi, jangan heran, 1 jam sebelum adzan subuh akan kami kumandangkan azan, itu adalah azan awal. Jadi kalau awal memang butuh sosialisasi. Tujuannya supaya tidak membingungkan orang. Karena adzan awal di kita nampaknya belum terbiasa. Ada daerah yang sudah terbiasa, ada juga daerah yang nggak terbiasa. Begitu adzan awal, apa kata masyarakat? Ngimpi atuh ieu mah cenah. Jam segini 3:30 udah azan. Subuh mah 4:30. Nah, jadi dianggap ngimpi tah azan awal teh. Kenapa? Karena tidak mengerti. Padahal azan awal tuh disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada azan awal, ini adanya di sholat subuh, ya. Kalau ada azan awal, sebenarnya itu kita masih bisa tahajud. Masih bisa tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah kamu, semoga sebagai sholat tambahan untukmu, sebagai sholat sunnah untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga dengan cara itu Allah memberikan kedudukan yang mulia pada kamu. Jadi kalau udah adzan awal, masih boleh melaksanakan sholat tahajud, masih boleh memakan minum untuk persiapan saum, masih boleh. Begitu adzan subuh, nah baru kita terhalang untuk makan dan minum serta hubungan intim bagi yang saum. Begitu adzan subuh, ya. Begitu adzan subuh, kita pun sudah habis waktunya untuk sholat malam atau sholat tahajud, begitu. Jadi jawabannya adalah adzan awal itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan setengah jam sebelum, 45 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Pokoknya ada waktu orang untuk sholat tahajud atau ada waktu orang untuk melaksanakan sahur di saum sunnah, begitu, ya. Tujuannya supaya sebelum adzan subuh kita sudah bersiap-siap untuk melakukan sholat subuh. Itu yang disebut dengan azan awal. Termasuk ada juga azan awal di Jumatan. Nah, yang harus diluruskan, azan awal di Jumatan itu bukan azan awal terus azan yang kedua. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau sebagai khalifah melihat banyak orang yang melalaikan Jumat. Padahal ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholah, kalau sudah dikumandangkan panggilan salat, fas'au ila dzikrillah, segera kamu memenuhi panggilan Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitasmu.
Yang jualan tinggalkan bisnisnya, yang di kantor tinggalkan dulu pekerjaannya, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, kalau kamu sudah selesai Jumat, segeralah kamu berpencar, berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki, gitu. Nah, Utsman bin Affan sebagai khalifah melihat ada sejumlah umat Islam udah adzan Jumat, begitu adzan baru meninggalkan kegiatan. Akhirnya Jumatannya terlambat. Maka beliau sebagai khalifah, ya, menganalogi dari adzan awal subuh. Akhirnya beliau melaksanakan adzan awal sebelum Jumat, yaitu kurang lebih setengah jam sebelum adzan Jumat. Jadi kalau adzan duhur sekarang jam 12 lewat 6 menit, maka jam 12 kurang 20 ada adzan. Nah, itu adzan awal Jumat. Tujuannya apa? Supaya umat Islam bersiap-siap. Nah, jadi adzan awal Jumat juga sebenarnya yang sesuai syariat adalah ada jeda waktu 20 menit, 15 menit, setengah jam, begitu. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, adzan awal Jumat di kita ini jadi adzan awal, ya, terus sholat sunnah, terus adzan lagi. Nah, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ini tuh jadi fungsinya nggak jelas. Fungsinya nggak jelas. Karena fungsi adzan awal itu supaya orang-orang siap-siap, ya. Makanya di Masjidil Haram itu kan ada adzan awal 20 menit sebelum Jumatan. Di Masjid Nabawi juga begitu. Coba perhatikan. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya adzannya 2 kali kalau Jumat. Tetapi jedanya lama. Saya perhatikan pernah setengah jam, ya, pernah 20 menit, tapi rata-rata setengah jam. Jadi kalau duhur jam 12 begitu, ya, itu jam setengah 12 sudah adzan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu ada manfaatnya karena orang-orang begitu udah adzan nih, langsung siap-siap datang ke masjid, ya. Jadi mojang-bujang Bapak Ibu, terutama Bapak DKM, kalau Anda ingin melaksanakan adzan awal Jumat, ya, boleh, silakan. Adzan Jumat 2 kali boleh. Tetapi jaraknya itu harus logik, harus masuk akal, yaitu 20 menit atau setengah jam sebelum adzan Jumat, supaya ada fungsi. Fungsinya apa? Biar orang-orang bapak-bapak itu bersiap-siap. Tapi kalau yang sekarang berkembang, menurut saya jadi bergeser dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya. Di kita azan langsung aja gitu, sehingga menjadi tidak jelas fungsinya gitu. Nah, itu berkaitan, sekalian saya jawab dengan azan 2 kali di hari Jumat. Boleh, tapi jedanya harus agak jauh begitu, jangan langsung, ya. Begitu juga azan awal subuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut, apabila dari Nurul, Pak Aam, apabila terlewat waktu asar dikarenakan tertidur dan waktu sudah memasuki maghrib, apa masih bisa melakukan sholat asar pada waktu maghrib? Ya, tentu saja Nurul, kalau Anda tertidur, ya, maka sholatlah ketika Anda terbangun, sekalipun waktu sholatnya sudah habis, ya. Anda kecapean, tertidur, bangun-bangun maghrib, sehingga Anda tidak melakukan sholat asar. Maka apa? Bagi orang yang lupa, falyusolliha idza dzakaroha. Falyusolli idza dzakaroha. Hendaklah sholat ketika ingat kalau lupa. Dan kalau tertidur, hendaklah ia sholat ketika terbangun. Kan boleh jadi ada orang yang lupa loh, ya. Ada yang lupa. Jadi misalnya dia merasa udah sholat, asa udah sholat gitu, ya. Perasaan udah sholat, pas diinget-inget, astagfirullah, tadi tuh belum sholat subuh, gitu kan. Ingetnya jam 8 pagi, ya sholat subuh jam 8 pagi. Jadi ada ibu-ibu yang bangun, sholat, ya udah pakai mukena, ya udah pakai mukena. Tiba-tiba anaknya nangis, mukenanya dibuka tah, ngurus anak, ya. Si ibu merasa udah sholat, merasa, ya udah aja ngurusin anak, nyiapin sarapan dan seterusnya. Jam 9 pagi ibu itu ngeberesin sajadah sama mukena. Iya ya, aku tadi belum sholat subuh. Nah, ibu
Anda tinggal wudhu, sholat subuh jam 9. Falyusolli idza dzakaroha. Kalau lupa, sholatlah ketika ingat. Bagi yang lupa. Bagi yang tertidur, sholatlah ketika dia terbangun. Berarti ya, kalau memang Anda itu tertidur, sekalipun maghrib sudah tiba, maka lakukanlah pada waktu maghrib. Misalnya tertidur, inget-inget waktu isya, maka digabung tuh maghrib, isya, asar ya, asar, maghrib, isya digabung semuanya. Ya ada orang yang kejadian kayak gitu. Dia benar-benar kecapean. Tadi malamnya dia begadang, jam 3 dia tidur. Adzan asar 3:30 kan? Jam 3 dia tidur, bangun-bangun jam 10 malam. Mungkin saja itu terjadi ya. Adzan asar 3:30. Aduh, tadinya mau asar dulu, ternyata lep aja tertidur. Benar-benar tibra, benar-benar nyenyak. Tidur jam 3 sore, bangun-bangun jam 10. Coba apa yang Anda lakukan? Sholat semuanya. Asar dulu ya, 4 rakaat. Qomat lagi, maghrib 3 rakaat. Qomat lagi, isya 3 rakaat. Kenapa? Karena Anda tertidur gitu. Beda lagi dengan yang pingsan. Yang koma itu beda lagi. Bagi yang koma, yang pingsan ya, dia tidak kena kewajiban. Karena ada keterangan rufi al-qalamu an salasin. Dicabut kewajiban dari 3 orang ya. Di antaranya adalah wa anil majnuni hatta yaqila. Orang yang hilang ingatan sampai ingatannya tiba, datang. Seperti orang yang koma itu kan hilang ingatan. Ya. Jadi yang namanya majnun itu tidak selamanya gila, tapi juga hilang ingatan. Ada orang yang koma 4 hari, 5 hari, ya kan? Maka begitu sadar, benar-benar udah sadar, dia melakukan sholat yang benar-benar udah dia sadari. Jadi jangan Bapak tuh koma, tak sadarkan diri seminggu Pak ya. Jadi Bapak harus sholat seminggu itu langsung koma lagi si Bapak itu teh ya. Nah jadi kalau sadar, benar-benar udah sadar, baru itu kena kewajiban. Misalnya dia koma 5 hari ya, begitu duhur dia sudah sadar, tapi kesadarannya belum pulih. Nah baru benar-benar sadar, pulih maghrib. Nah yang waktu maghrib dia kena kewajiban. Nah itu bagi yang hilang akal ya, karena pingsan, karena koma. Tapi bagi yang tertidur beda lagi hukumnya. Kalau tertidur itu dia sholat ketika dia bangun. Bagi yang lupa dia sholat ketika dia ingat, begitu. Jadi hukumnya agak sedikit berbeda ya. Hukumnya agak sedikit berbeda. Nah, yang saya ceritakan ini Mojang Bujang sebenarnya dibahas detail di buku saya, judulnya Sudah Benarkah Sholatku. Jadi ada buku judulnya Sudah Benarkah Sholatku, yang kayak gini tuh, kayak tadi adzan awal ya, adzan Jumat, adzan subuh awal, terus yang barusan orang yang pingsan, orang yang koma, orang yang lupa, orang yang tertidur. Sebenarnya di buku itu sudah saya bahas. Bagi rekan-rekan yang punya bukunya, coba. Bagi yang belum, coba baca buku Sudah Benarkah Sholatku, ditambah lagi, dikuatkan lagi dengan buku saya judulnya Bedah Masalah Kontemporer. Nah itu juga, 2 buku itu saling melengkapi ya. Sudah Benarkah Sholatku. Dan alhamdulillah juga ada buku saya yang baru lagi judulnya Muliakan Ibumu ya. Ini sebenarnya sudah pernah terbit dan diterbitkan lagi ya, dimodifikasi lagi, judulnya Muliakan Ibumu. Bagi bapak ibu yang punya orang tua ya, masih punya orang tua, jadikan orang tua kita itu sebagai pintu surga. Jadi jangan sampai orang tua masih ada. Kata Nabi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Orang yang punya orang tua tapi tidak menjadikannya sebagai pintu surga gitu. Kan kalau Anda sudah tidak punya orang tua, ayah udah gak ada, ibu gak ada, kan Anda tidak bisa beramal yang maksimal menjadikan orang tua sebagai pintu surga kan. Nah bagi rekan-rekan yang punya orang tua, yang masih ada orang tua, masih ada ibu, masih ada ayah, sok berbuat baik sama mereka, jadikan mereka pintu surga gitu ya.
Nah, di buku Muliakan Ibumu itu sudah saya tulis itu ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti, ya. Nah, dibahas juga di buku itu kalau orang tua kita sudah meninggal gimana, kalau masih hidup gimana, ya. Kalau dulu kita merasa durhaka sama orang tua, belum minta maaf, orang tua kita keburu meninggal, itu gimana? Sudah saya tuliskan di buku saya yang terbaru, judulnya Muliakan Ibumu, ya, Muliakan Ibumu. Oke. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Dari hamba Allah, ya. Saya ingin orang tua mengerti bahwa saya ingin mengejar apa yang menjadi cita-cita, tapi orang tua selalu saja menghalanginya. Apakah menjadi seorang penulis dilarang oleh agama? Oh, dua pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, Anda punya cita-cita, tapi orang tua selalu menghalangi. Pertama, Anda jangan dulu menyalahkan orang tua. Mungkin orang tua tidak diajak bicara. Nah, jadi seringkali antara kita dan orang tua itu suka miskomunikasi sebenarnya. Seolah-olah orang tua melarang. Boleh jadi bukan melarang, tapi tidak mengerti apa yang jadi keinginan kita. Ya, Anda ceritakan. Jadi bagi adik-adik yang suka konflik sama orang tua, itu coba jangan dulu langsung divonis, orang tua aku nggak pernah mengerti. Ya, bagaimana orang tua mengerti kalau Anda tidak pernah menjelaskan? Nah, jadi perlu ada dialog, perlu Anda ceritakan apa cita-cita Anda, apa keinginan Anda, begitu kan? Nah, jadi yang paling penting dengan orang tua itu adalah wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah kepada mereka berdua dengan pembicaraan yang santun, yang menjaga kehormatan, martabat dan perasaannya. Ini rumus penting bagi anak. Bahwa ketika bicara sama orang tua, satu aja. Bicaralah dengan santun. Sekalipun orang tua kita salah, kita tetap ngomongnya kudu baik. Coba lihat di surat Luqman, ya, begitu jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila orang tuamu ngajak pada kemusyrikan, bukankah dosa yang paling dimurkai Allah itu syirik? Sekiranya orang tua kita ngajak kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, kamu jangan taat. Tapi ada tapinya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan mereka dengan baik. Jadi walaupun orang tua kita salah, tetap harus memperlakukan dengan baik, begitu. Nah, Anda merasa Anda punya cita-cita, orang tua selalu menghalangi, coba evaluasi lagi. Mungkin bukan menghalangi, tetapi orang tua Anda belum mengerti apa yang Anda inginkan, belum mengerti apa yang menjadi cita-cita Anda. Jadi buka keran komunikasi, ceritakan, sampaikan kemauan dan cita-cita Anda, mohon doa. Nah, jadi dengan demikian nanti lama-lama orang tua mudah-mudahan mengerti, dan dengan begitu dia mendukung. Nah, ini untuk kita sebagai anak, seringkali suka belum apa-apa sudah memvonis orang tua. Padahal boleh jadi dia belum mengerti apa yang kita inginkan. Dan para orang tua juga harus membuka diri untuk mendengar apa yang diinginkan anak. Jangan, pokoknya mama nggak mau tahu, pokoknya ayah nggak mau tahu. Nggak boleh gitu. Karena menurut firman Allah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak otoriter. Nabi Ibrahim minta pendapat. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, untuk para ayah dan ibu coba perhatikan. Nabi Ibrahim tidak langsung, sini Mail, sini ayah sembelih, ini perintah Allah. Nggak begitu. Tapi apa? Anakku, tadi malam ayah nerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, jadi sebagai orang tua itu harus coba, kalau menurut kamu bagaimana? Berarti kan orang tua juga menghargai pemikiran anak, anak juga menghargai pemikiran orang tua. Itu yang sehat, ya. Itu yang harus diciptakan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mojang-bujang Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, itu materi kita hari ini, dan pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang
berminat untuk ikut berpartisipasi dalam program wakaf dan sedekah Al-Quran, Anda bisa menitipkan wakaf Qurannya di pengajian besok, atau bisa langsung transfer ke 1310055533220 Bank Mandiri. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberkahkan negeri ini. Ya, kalau kita ini harus berusaha supaya negeri kita berkah. Kenapa? Banyak negeri-negeri yang sudah perang saudara, sudah pokoknya segala kekacauan itu terjadi. Nah, kita walaupun seperti berjuang bagaimana negeri ini damai, berkah, rumah tangga kita damai, anak-anak kita soleh, ya salah satunya disiram dengan sedekah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan merupakan sumber mukjizat, ya, mukjizat akliyah yang diturunkan Allah kepada Nabi. Nah, kita sirami, ya, anak-anak kita, rumah tangga kita, negeri kita dengan sedekah Al-Quran. Semoga menjadi lebih baik, usaha kita lebih berkah, anak-anak kita lebih soleh, keluarga kita lebih soleh dengan memupuknya sedekah Al-Quran. Mojang-bujang bisa ikut berpartisipasi, bisa transfer ke Bank Mandiri 1310055533220 1310055533220 ya. Bagi yang ingin praktis bisa lewat transfer Bank Mandiri atau bisa langsung datang di Majelis Percikan Iman. Ini kerjasama dari Radio OS 103,1 FM dengan saya sebagai narasumber dan juga dengan Yayasan Percikan Iman. Bagi Anda yang ingin tahu, ya, pendistribusiannya, Anda bisa klik saja Percikan Iman online, ya. Di situ ada berita-beritanya, laporan-laporannya tentang program wakaf dan sedekah Al-Quran. Mojang-bujang, saya Amiruddin undur dulu. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi, Radio OS 103,1 FM. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mojang-bujang, semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.